tolak. Kau itu tidak bisa apa-apa di rumah. Ada yang mengunci diri dalam kamar, sampai menghayal macam-macam. Terus sampai akhirnya terintimidasi oleh iblis. Tahu pekerjaan iblis sampai saat ini? Dia mengaburkan kita dengan fokus kita kepada Tuhan. Iblis saat ini gencar. Dia tidak takut dengan apa yang kita buat di gereja. Bahkan dia tidak takut dengan apa yang kita berdiri di depan mimbar. Dia tidak pusing. Dia takut adalah gini, waktu kau menerima Yesus dan kau sungguh-sungguh mengikuti teladan Yesus. Dan kau memiliki komitmen, Tuhan saya ikut kau. Ingat, Tuhan mati di kayu salib karena dia mengasihi kita. Tuhan mati di kayu salib karena dia mencintai kita. Satu hal yang perlu kita tahu, kasih Tuhan itu mengikat. Jadi, waktu kita menyerahkan hidup kita, Tuhan berkomitmen, saya akan berjalan-jalan dengan kau. Mungkin ada yang berpikir, saya hancur Tuhan. Saya tidak ada apa-apanya tidak bisa saya bikin apa-apa. Saya jatuh paling dosa yang paling hancur sama sekali. Hei, Tuhan masih mau melihat kita untuk membangkitkan kita, melepaskan semua dosa-dosa kita. Kita saat ini tidak dilihat karena lamanya kita bergereja. Hari ini, waktu kau menerima Yesus. Hari ini, waktu kau memberikan hidupmu kepada Yesus. Mari kita sama-sama berlomba mencari garis akhir. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Baik, selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Izinkan saya untuk beberapa menit ke depan akan menyampaikan pesan Natal. Teman-teman masih bisa toh bertahan sedikit? Oke, sesuai tema Natal Garam Makassar tahun ini, Road to Bethlehem. Tapi ada sebenarnya yang sambungannya, starting point. Road to Bethlehem, starting point. Itu sebenarnya yang paling penting dari tema kami. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudara, perjalanan ke Bethlehem saat Kristus lahir mengingatkan kita, saya percaya kita semua sepakat, mengingatkan kita pada 3 kisah yang luar biasa. Ada Yusuf dan Maria, lalu para gembala, dan ada orang Majus dari timur. Ketiganya memang berbeda, kisahnya berbeda. Tapi dipakai Tuhan untuk satu pesan yang sama, yaitu kabar baik. Kabar baik ini yang penting, kabar baik untuk seluruh bangsa, segala bangsa. Mari kita lihat yang pertama, Yusuf dan Maria. Maria menerima kabar yang mustahil, ia mengandung dari Roh Kudus, kita tahu semua itu. Sedang Yusuf harus menerima fakta yang sulit, tunangannya hamil bukan dari dirinya. Dalam kebingungan mereka, Tuhan menuntun mereka hingga mereka harus melakukan perjalanan ke Bethlehem. Tepat saat diadakan sensus penduduk. Menurut manusia itu terlihat seperti kebetulan. Ada sensus penduduk lalu kemudian mereka harus pergi meninggalkan Nazaret ke Bethlehem. Tapi kita juga tahu bahwa itu bukan kebetulan. Karena ini demi menggenapi nubuatan yang ada di Mika 5 ayat 1. Berbunyi demikian. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hal yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mungkin Yusuf dan Maria tidak pernah membayangkan bahwa pindah sebentar ke Bethlehem adalah bagian dari rencana besar Allah. Mereka mungkin tidak pernah berpikir tentang itu. Lalu mari kita melihat para gembala. Di hari Yesus lahir, malaikat menampakkan diri kepada mereka yang sedang menggembalakan kawanan domba. Ini juga sudah biasa kita dengar. Para gembala ini adalah orang Yahudi yang sederhana, mungkin kata lainnya kurang dianggap.
Dan mereka sudah pasti pernah mendengar janji Allah tentang Mesias bagi bangsa Israel. Yang mereka dengar adalah Mesias bagi bangsa Israel. Namun kita tahu hari itu malaikat berkata lain. Apa kata malaikat? Lukas 2 ayat 10 berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Yang dibuat adalah seluruh bangsa, bukan hanya bangsa Israel. Jadi kabar baik yang mereka dengar, yang selama ini mereka dengar adalah kabar baik itu hanya untuk bangsa Israel. Tapi malam itu mereka mendengar hal yang berbeda, bahwa kabar itu untuk seluruh bangsa. Di titik itu Tuhan sedang menggeser perspektifnya para gembala pada waktu itu, bahwa kabar baik tidak eksklusif, tidak hanya untuk kalangan tertentu. Ini berita untuk semua orang yang mau percaya. Dan hal ini ditandai di mana? Di kisah yang ketiga, orang Majus dari timur yang datang mengunjungi bayi Yesus. Kita tahu itu mereka bukan orang Yahudi. Dalam pandangan banyak orang Yahudi, mereka tidak masuk hitungan dalam menerima janji Allah. Namun justru mereka datang dari jauh mencari sang raja, membawa persembahan terbaik mereka. Tuhan sengaja memasukkan kisah orang Majus dalam narasi kelahiran Kristus untuk menunjukkan bahwa sejak awal kabar ini ditunjukkan untuk semua bangsa, seluruh bangsa termasuk kita. Tuhan baik sekali. Perjalanan ke Bethlehem adalah starting point akan kabar baik. Hari ini di luar sana banyak orang yang membutuhkan kabar baik ini. Kabar baik tentang keselamatan, pengharapan, pembebasan dari ikatan-ikatan yang tanpa sadar memenjarakan. Banyak ikatan yang tanpa sadar memenjarakan. Mereka butuh Mesias yang membebaskan, yang menyembuhkan. Dan kabar baik itu hanya ada dalam Kristus. Bagian kita bukan mengubah situasi, mengubah mereka, itu bukan bagian kita. Bagian kita adalah menabur kabar baik, menabur benih kabar baik, yaitu firman Tuhan, Yesus Kristus, Allah Immanuel. Haleluya. Amin. Kok mau turun, Mika? Turun. Shalom saudara. Shalom, haleluya. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Ya. Tidak apa-apa kalau mau turun. Terima kasih Obe, terima kasih Rina, terima kasih tim Praise and Worship. Road to Bethlehem. Latar belakangnya dulu. Kita semua tahu ini cerita. 360, kisarannya 360 sampai 400 tahun itu Tuhan katanya tidak bicara. Tidak ada suara Tuhan, ya. Itu ditandai kalau di Alkitab bukunya kita itu ada ada halaman kosong itu antara kitab Maleaki sampai baru pergi ke Matius. Menurut para ahli katanya kisarannya begitu, 360 sampai 400 tahun. Tuhan tidak bicara. Nah, kita mulai dari situ dulu. Tuhan tidak, manusia dengan Tuhan betul-betul tidak ada dokumentasi bahwa manusia ada kabar dari Tuhan itu tidak terdokumentasi dalam masa-masa itu. Lalu kemudian muncul kisah ini. Nah, saya ini mengalami pergeseran tentang melihat Natal sejak 2017. Tuhan switch saya untuk kemudian melihat Natal itu berbeda. Nah, saya harus tawarkan ini dulu sama saudara tentang Natal. Saya pribadi sudah tidak melihat lagi Natal sebagai kejadian ada bayi kecil muncul begitu, ada bayi kecil lahir. Sejak 2017 saya melihat Natal itu seperti ini. Bahwa Tuhan memutuskan, dengar baik-baik ini. Bahwa Tuhan memutuskan untuk mempercayai manusia. Tuhan putuskan itu. Tuhan memutuskan untuk saya percaya pada manusia.
Dan itu ditandai bukan dengan sekedar memberikan informasi, enggak. Tapi kemudian mengintervensi manusia. Saya mengintervensi bagian-bagian terdalam dari manusia. Saya mengerti waktu Roma 12 Rasul Paulus berkata bahwa ibadah yang sejati itu adalah kita berikan tubuh kita mempersembahkan tubuh kita sebagai yang persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Karena di peristiwa Natal itu adalah intervensi sehingga manusia masuk pada dimensi di mana mereka tidak melihat lagi binatang yang jadi korban, tapi hidupnya mereka itu harus jadi korban. Dan itu dimulai dengan teladan Yesus Kristus lebih dulu. Jadi sebenarnya ada intervensi yang dalam berita Natal. Tuhan percaya pada Anda bukan hanya memberikan kepada Anda apa yang saudara sebut dengan bahasa rohani tuntunan, tetapi Dia mau beroperasi pada tingkat kedalaman. Dia mau masuk dalam diri Anda, Dia mau beroperasi, berkarya lewat Anda, dan seluruh tubuh Anda itu dipakai oleh Tuhan. Makanya paradigma persembahan kan jadi berbeda toh. Paradigma persembahan yang tadinya, kalau kita bicara persembahan, itu bicara persembahan itu harus mati. Ya toh, binatang yang akan dijadikan korban penghapus dosa, dia harus dikorbankan, dia harus dalam keadaan mati untuk kemudian dia jadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Tapi Paulus bilang bahwa persembahan yang sejati itu adalah persembahan yang hidup. Dimulai dari Yesus yang mati. Nah, makanya saya dan saudara tidak perlu mati lagi untuk menebus dosa. Tidak perlu. Anda dan saya tugasnya hidup untuk jadi persembahan yang hidup. Itu tugasnya kita. Kita jadi apa? Kita jadi persembahan yang hidup. Jadi buat saya sodorkan ini saja sama saudara. Tuhan memutuskan percaya pada Anda. Dan Dia mau bekerja lewat diri Anda pada tingkat kedalaman tertentu. Itu tidak menjadikan Anda robot, enggak. Itu menjadikan Anda penuh dengan Tuhan. Wow. Lalu kemudian kita lihat begini. Road to Bethlehem, kenapa kita pilih Road to Bethlehem? Karena Road to Bethlehem itu, seperti Rina tadi bilang, itu starting point. Saya mau sodorkan dengan cepat kepada saudara, ada kira-kira 100, enggak. 10 tidak juga, 4J. 4 hal yang saya mau saudara bawa pulang ini malam. Yang pertama adalah begini. Kenapa ke Bethlehem? Kenapa semua ke Bethlehem? Karena panggilan pertama Tuhan, kalau kita ingat pesan Natal adalah begini. Semua harus kembali percaya pada ketetapan Tuhan, yaitu firman-Nya. Semua harus kembali percaya pada ketetapan Tuhan, yaitu firman-Nya. Katakan amin, saudara. Amin. Sebab dari awal bumi ini, di alam semesta ini, itu yang diciptakan oleh firman. Kejadian pasal 1 mulai ayat 3, begitu dikatakan berfirmanlah Allah, maka semua yang kita lihat sekarang ini itu terjadi. Begitu ada kata berfirman. Itu kata berfirman itu tidak casual, saudara. Kata berfirman itu bukan begini, berkata-katalah Tuhan, bukan. Berfirman itu adalah ketika Dia bicara, semua yang keluar dari mulutnya adalah ketetapan yang tidak dapat dirubah. Bahkan ketetapan yang keluar dari mulutnya itu cenderung mengubahkan. Punya daya cipta, itu firman. Jadi waktu Road to Bethlehem ini sebenarnya, Bethlehem kita semua tahu. Bethlehem itu artinya rumah roti. Ya kan? Kita semua tahu itu. Tapi tahukah saudara dari zaman Nabi Mika, Bethlehem itu dikenal sebagai tumpukan salib. Itu kalau firman Tuhan bilang jangan, nah firman itu yang menciptakan seluruh alam. Firman ini yang membuat semua ada. Amin. Kita harus kembali percaya pada itu. Kita harus kembali percaya bahwa sebagaimana firman telah menciptakan bumi dan alam semesta ini, firman juga sanggup menata kehidupan kita sekacau apapun, seperti yang drama tadi bilang. Sekacau apapun. Saya ulang lagi, sekacau apapun. Saya mau pakai kata begini lagi, sebrengsek apapun saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di depan Anda berdiri orang mantan tidak becus. Saya kenal beberapa orang di sini
Yang tadinya punya masa lalu, kalau mau dipandang dari teman-teman masa lalunya, tidak mungkin nih berubah. Tapi hari ini mereka berkarya begitu luar biasa. Kita coba lihat ya, ratusan tahun Tuhan tidak bicara, tiba-tiba sekalinya dia mau bekerja, wow, dia datang dan memberi kepercayaan pada manusia. Dalam Lukas 1 ayat 28, malaikat Gabriel datang ke rumah Maria dan berkata begini, salam hai engkau yang dikaruniai. Kata dikaruniai ini didomi itu artinya begini, dipersiapkan secara khusus. Kalau dianalogikan itu kayak kado disiapkan secara khusus. Pak, Bu, Anda ini, saya tidak mau tahu apa yang saudara sedang alami, apa yang saudara sedang hadapi. Tapi saya mau bilang baik-baik ini, dengar baik-baik ini. Anda adalah paket khusus Allah untuk berkat bagi dunia ini. Minta maaf kalau Anda datang di sini malam ini, Anda harus dengar ini. Terus Anda merasa, saya tidak sanggup, minta maaf. Kau sudah dengar toh? Jadi Anda adalah paket khusus kerajaan Allah untuk Maria itu waktu terima kunjungan malaikat Gabriel, minta maaf kalau saya saling, ada Om Mike. Umur 15 tahun kurang lebih. Coba bayangkan umur belasan tahun. Tapi tiba-tiba Tuhan pakai ini. Sebelum memberitahukan kabar yang mengguncangkan jiwa muda Maria, Tuhan mulai dengan bilang gini, kamu orang yang dikhususkan Allah. Halo? Saya punya masa lalu jelek, Pak. Tapi kamu hadir malam ini, kamu dengar ini. Kamu orang yang dalam hitungan Allah itu khusus. Kenapa kita disebut kudus, saudara? Kudus itu berarti dipisahkan dan dikhususkan. Bukan cuma dikhususkan, saudara, diheseskan. Heses. Tidak tahu itu bahasa dari mana. Saking ininya. Coba kita cek ya. Orang Majus misalnya, orang Majus itu golongan kafir. Iya toh, karena mereka bangsa lain. Orang Yahudi itu selalu bilang bahwa mereka anak Allah. Saudara harus mengerti kenapa Tuhan Yesus dianggap menista agama. Karena Tuhan Yesus waktu dia bilang dia anak Allah, itu dianggap menista agama. Sebab menurut orang Yahudi, mereka lah sons of God. Jadi tidak boleh itu ada yang sebut-sebut begitu. Tapi tiba-tiba Yesus datang dan menyatakan hal tersebut. Tapi coba lihat ini baik. Waktu orang Majus dipercayakan, terjadi apa? Terjadi hal yang luar biasa. Saya tidak akan singgung hal-hal yang lain, Rina sudah memaparkan dengan baik. Lalu kemudian hal yang ketiga adalah ini. Peristiwa Natal, Road to Bethlehem itu adalah starting point untuk kita aktif dalam peperangan rohani. Saya ulang lagi. Road to Bethlehem adalah starting point untuk kita masuk dalam peperangan rohani. Orang sekarang sudah jarang bicara peperangan rohani. Orang berpikir karena kasih karunia melimpah peperangan rohani sudah tidak ada. Siapa yang bilang begitu? Kalau peperangan rohani sudah tidak ada, saudara robek saja itu Efesus pasal 6. Peperangan rohani, selama kita ada di dunia ini, peperangan rohani ada. Tapi caranya Tuhan berperang itu beda, saudara. Kita punya peperangan itu bukan seperti peperangan dunia. Lukas 2 ayat 13 coba kita baca itu. Lukas 2 ayat 14. Kita lihat ya, dari ayat 13 sampai 14. Lukas 2 ayat 13. Dan tiba-tiba tampaklah ini datang pada gembala ya. Kisahnya ini gembala didatangi malaikat. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga memuji Allah. Yang datang bukan cuma malaikat biasa. Yang datang adalah bala tentara sorga ini. Tapi ini bala tentara sorga, dia datang tapi dia menyanyi. Ini bingung ini. Ini choir kah? Atau apa? Tapi dia bilang gini, coba ayat 14. Dia bilang begini. Kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi
dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ternyata saudara, deklarasi peperangan rohani ini adalah bahwa saya dan saudara itu harus secara aktif hidup dan melepaskan apa yang menjadi perlengkapan senjata kita. Perlengkapan senjata kita, saudara bisa baca itu di Efesus. Tapi saudara, perlengkapan senjata kita itu dari semua hal yang dibilang di Efesus itu semua terangkum dalam ini. Damai sejahtera. Karena saudara tahu bahwa Yesus yang dinubuatkan datang pada peristiwa Natal ini. Dia disebut sebagai apa? Raja damai sejahtera. Saya suka kata damai sejahtera kalau dalam bahasa Indonesia. Kata damai itu artinya tenang. Sama-sama bilang tenang. Kata sejahtera itu punya arti cukup. Jadi sama-sama bilang cukup. Cukup itu kita punya masalah loh sekarang. Tadi itu James perankan itu tadi, orang yang terlilit utang. Itu karena tidak cukup. Siapa lagi? Yang dibully itu karena merasa tidak cukup. Kita punya krisis dalam kecukupan. Tapi mari saya beritahu saudara, ternyata perlengkapan senjata kita itu adalah bahwa saya dan saudara harus aktif melepaskan damai sejahtera. Sebab raja yang memerintah kita itu adalah raja damai sejahtera. Makanya aktivitas kita dalam peperangan adalah melepaskan ketenangan dalam kecukupan. Tenang, tenang, tenang. Ya, tenang, tenang, tenang. Yesus waktu jalan di atas air, Yesus jalan itu dalam ombak yang besar. Tapi dia jalan di atas air, sementara murid-muridnya panik. Saudara, kalau kita panik, kita kehilangan perspektif yang benar. Karena murid-murid waktu lihat Yesus jalan di atas air, mereka tidak kenal Yesus, mereka kenal siapa? Hantu. Mereka pikir hantu yang berkuasa jalan di atas air. Hantu, hantu, hantu. Ternyata Yesus yang jalan. Waktu Yesus jalan, apa yang Yesus katakan? Tenang, aku ini, jangan takut. Jadi badainya belum berhenti. Tapi sebelum badai berhenti dia bilang, tenang, aku ini jangan takut. Saya mau beritahu buat saudara ini. Jangan-jangan badai kehidupan kita sebenarnya sedang menyatakan Yesus yang berjalan di atasnya. Halo. Saya tidak tahu apa pergumulan saudara. Tapi coba dari malam hari ini, jangan-jangan, saya cuma bilang jangan-jangan. Jangan-jangan apa yang sedang menerpa saudara itu adalah pernyataan realitas Kristus yang sedang berjalan di atasnya. Terakhir, Natal itu adalah peristiwa yang memanggil dan menetapkan keluarga sebagai pelaksana kehendak Allah. Saya suka firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Pramono Limanto waktu Natal di GBI BFC. Kebetulan saya hadir. Bapak Pramono Limanto itu kemudian memberikan perbedaan antara Adam dan Yesus. Adam itu dia langsung besar. Dia tidak melewati proses bayi. Dia langsung besar, langsung dewasa, langsung dipercayakan taman, dipercayakan mengelola. Tapi Yesus itu beda. Dia Tuhan loh, jangan saudara lupa dia Tuhan. Dia Tuhan. Dia disebut Paulus sebagai Adam kedua. Yesus itu dia tidak seperti Adam. Adam itu kan langsung besar. Tapi Yesus tidak. Bayangkan dia Tuhan. Tapi dia itu yang dibilang gini. Dia merendahkan dirinya. Dia masuk dalam proses yang kita semua lewati. Apa itu? Jadi benih. Makanya kekuatan saya dan saudara itu adalah. Kalau lihat perumpamaan tentang benih. Saudara lihat Matius pasal 13. Saya tidak usah buka. Percaya ada. Matius pasal 13. Matius pasal 13 itu kalau saudara baca perumpamaan tentang benih. Di perumpamaan yang pertamanya itu dibilang bahwa benih itu adalah firman. Iya kan? Di perumpamaan tentang penabur itu. Benih adalah firman. Tapi di perumpamaan yang kedua
itu sudah beda. Dibilang begini, waktu perumpamaan lalang dan gandum, itu sudah beda. Kemudian Yesus pakai benih itu, Yesus bilang gini, benih itu adalah anak-anak kerajaan. Haleluya. Siapa itu anak-anak kerajaan? Siapa itu anak-anak kerajaan? Kayak nak mau bilang kita. Tahu, anak-anak memang. Saya itu anak-anak kerajaan, saudara anak-anak kerajaan. Kita ini dengan sengaja ditabur oleh Tuhan di bumi ini. Jadi Anda meluncur ke sini kasihan, itu karena Tuhan yang tabur pangoni. Kenapa sobat Manado? Karena Tuhan yang tabur ke saudara. Anda jadi taburannya Tuhan. Saudara, coba saudara mulai sikapi dengan cara yang berbeda. Bahwa keberadaan saya di dunia ini ternyata bukan kecelakaan, bukan kebetulan, bukan macam-macam. Tapi keberadaan saya di dunia ini adalah saya adalah benih yang diputuskan dan dengan sengaja ditaburkan Tuhan ke dunia ini. Haleluya. Amin. Apa saudara lemas? Anda benih. Anda benih. Karena Anda benih, makanya begini. Tuhan Yesus itu kembali jadi benih, lalu kemudian dia bertumbuh, lalu kemudian dia dilahirkan persis seperti kita. Dan dia hidup di antara, dibesarkan dalam pengawasan keluarga. Saya suka sekali kata pendeta Pramono ini. Dia katakan begini, Kopram bilang begini, bahwa Yesus sekalipun dia Tuhan, namun dia dibesarkan dalam pengawasan keluarga. Ada papa, ada mama. Saya mau beritahu malam hari ini, saya tutup sharing saya dengan bilang ini. Bahwa keluarga, saya tidak tahu keadaan keluarga saudara seperti apa. Saya tidak tahu keadaan hubungan suami istri Anda seperti apa. Tapi minta maaf karena saudara hadir di sini terlanjur dengar. Saya mau beritahu buat saudara. Keluarga Anda itu ditentukan Tuhan menjadi prioritas utama pelaksana kehendak Allah di muka bumi. Tapi saya punya suami belum mengerti banyak. Tapi saya punya istri belum mengerti banyak. Itu kamu urus di belakang. Kalau Anda punya gereja lokal silakan konseling, silakan apa. Tapi saya mau bilang pada saudara, terlanjur saudara dengarin malam. Kalau saudara Kristen, saudara beriman pada Yesus Kristus, saudara menikah, ketahui ini baik. Anda, suami istri, keluarga, diputuskan oleh kerajaan Allah untuk menjadi pelaksana kehendak Allah di bumi seperti di sorga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi selain dirimu, Yesus. Tiada yang ku miliki di surga selain dirimu, Yesus. Tiada yang ku ingini, tiada yang ku ingini di bumi selain dirimu, Yesus. Tiada yang ku miliki di surga selain dirimu, Yesus. Di ujung dari semua yang saudara dengar, saudara harus mengerti satu hal. Starting point kita adalah kita harus kembali menyadari bahwa memang cuma Yesus. Cuma Yesus. Yesus yang kita butuhkan. Yesus yang harus kepadanya kita berpaut. Yesus yang adalah tujuan kehidupan kita. Kalau saudara ada malam hari ini dan saudara mungkin telah kehilangan mungkin sedang teralihkan dari Yesus. Saudara mungkin melihat ada hal-hal yang lain lebih menarik di luar Yesus. Tapi saya mau beritahu pada saudara. Saudara tahu kebenaran malam hari ini. Saudara tahu bahwa saudara harus memulai sesuatu di mana Yesus ingin saudara berperan lebih, berkontribusi lebih, menyatakan sesuatu yang lebih daripada apa yang saudara inginkan. Kalau saudara, saya mau
berdoa buat saudara. Kalau saudara memutuskan malam hari ini untuk menanggapi panggilan Tuhan, bahwa Natal adalah Tuhan datang kepadamu dan Tuhan bilang begini, I believe in you. I believe in you. Kalau kamu menanggapi panggilan Tuhan, ini bukan soal saudara tadinya berdosa dan kemudian jadi tidak berdosa, bukan. Kalau saudara menanggapi panggilan Tuhan, terlibat dan dalam dengan dia, taruh tangan di dada dan kita akan berdoa. Dalam nama Yesus berdoa. Untuk setiap tangan yang ditaruh di dada, taruh di dada dengan kesadaran saudara. Untuk setiap tangan yang ditaruh di dada, Tuhan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Pertebal Tuhan kabar baik ini bagi mereka, bahwa ternyata Tuhan sangat menginginkan hidup mereka lebih daripada apa yang mereka pikir. Tuhan menginginkan mereka. Tuhan dengan sangat rindu menginginkan mereka, Tuhan. Oleh sebab itu dalam nama Yesus aku berdoa bahwa setiap mereka yang menaruh tangan mereka di dada, mulai malam hari ini mereka akan semakin dalam dengan Tuhan dan dinyatakan sebagai pelaksana kehendak Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan, apapun yang mereka alami, mereka tetap ingat bahwa mereka adalah pelaksana kehendak Allah. Bahwa mereka adalah pelaksana kehendak Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu. Kami sudah mendengar firman Tuhan yang luar biasa. Malam hari ini kami juga dengan sangat berbahagia kedatangan teman-teman dari Storytelling Academy. Saya mengundang Ibu Luna Vidya untuk memperkenalkan teman-teman dari Storytelling Academy. Dipersilakan. Selamat malam semua, Shalom. Nama saya Luna Vidya. Saya guru sekolah minggu. Begini, malam ini saya berdiri di sini untuk membawa dan memperkenalkan pelayanan yang ingin saya kerjakan. Saya punya passion bahwa gereja itu perlu melayani orang lebih banyak. Karena gereja yang tersedia sekarang itu hanya untuk orang-orang yang bisa mendengar. Malam ini dan juga Storytelling Academy ingin mengajak kita semua untuk melihat bahwa di kota ini, barangkali di rumah Pak Ji juga ada anak yang tuli, saudara yang tuli, yang kemudian tidak bisa datang ke gereja karena mereka tidak dilayani di sana. Selama ada teks lagu, mereka bisa menyanyi, mereka bisa mengerti. Tapi waktu orang berkhotbah, mereka tertidur. Kecuali kalau orang tuanya atau keluarganya cukup kaya untuk membelikan alat dengar paling canggih dan mengirim ke sekolah luar biasa untuk bisa belajar bicara atau membaca gerak bibir. Hati saya, passion saya adalah untuk mengajak orang-orang muda terutama untuk menjadi juru bahasa isyarat. Tidak peduli di jemaat ada orang tuli atau tidak. Sebab Tuhan dan kerajaan Allah selalu berpikir terbalik. Harusnya gereja, seandainya yang berkhotbah di sini adalah seorang tuli, bukankah kita semua menjadi minoritas? Jadi saya ingin memberi kesempatan, saya minta waktu tak untuk bisa membiarkan mereka mengekspresikan pujian mereka kepada Tuhan. Dan barangkali nanti Bapak dan Ibu saudara semua mau belajar beberapa bagian dari lagu ini untuk kemudian kita bisa tularkan lah. Atau kalau lagu ini dinyanyikan di gereja tak masing-masing, kita ingat gerakannya. Jadi tidak perlu tunggu ada orang bilang, saya tuli, anak saya tuli, tante saya tuli.
siap saja. Karena itu bukan yang diinginkan Tuhan. Kita siap seperti anak darah yang bijak. Siap saja. Begitu kita siap, Tuhan kirim orangnya. Amin. Saya mau undang mereka. Mari silahkan. Saya berdiri dulu ya. Mari. Di atas. Oke. Itu juru bahasa isyarat. Namanya Yuni. Nggak harus di depan karena dia bermaksud supaya tidak mengganggu orang lain, tidak tertarik melihat dia, oke? Karena dia akan menjadi juru bahasa isyarat buat mereka. Perkenalkan. Ulang. Shalom. Bisa kita coba pelan-pelan jadi shalom. Shalom. Selamat. Perkenalkan. Ya, saya ulang. Shalom. Perkenalkan, nama saya Elsa. Isyarat panggilan saya seperti ini, Elsa. Terima kasih. Shalom. Selamat malam semuanya. Ya, saya yang terhormat Bapak Ibu semua yang telah hadir. Perkenalkan, nama saya Tian. Isyarat panggilan saya seperti ini, Tian. Terima kasih. Sebelum mulai, Tian berkuliah di UNM, Elsa kuliahnya di Dipa Negara. Caramu mencintaiku, kau
kasih teman-teman dari Storytelling Academy. Mereka seperti menampilkan drama luar biasa. Bapak Ibu, saatnya kami untuk memberi persembahan. Nanti teman-teman akan menjalankan kantong persembahan. Dipersilakan. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I go. Is it true? Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I go. Say, is it true, Lord? Is it true that you are thinking of me? How you love me? How you love me? It's amazing. It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Who am I, dear Lord? Who am I that you are mindful of me? That you hear me? That you hear me when I go? When I go? Is it true, Lord? Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. It's amazing. It's amazing. It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Coba kita semua kembali berdiri. Katakan, I'm a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I am a friend of God. You are a friend of God. You are a friend of God. You are a friend of God. He calls me friend. Say, we are a friend of God. 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 He calls me friend. 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 Hallelujah. Baik saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih saudara. Terima kasih saudara-saudara sudah boleh hadir di ibadah ini. Mari kita terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami terima berkat-Mu ya Tuhan Yesus, kami mau mendeklarasikan hal ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebagai pernyataan iman kami ya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu
mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. sekali lagi saudara, deklarasikan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan Mengikutiku. ku puji, ku sembah. Kebajikan kemurahan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Sekali lagi, kebajikan kemurahan, kebajikan kemurahan Selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Menutup rangkaian ibadah kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mau mengucap syukur untuk intervensi ilahi-Mu, untuk kuasa-Mu dan kasih-Mu yang dilepaskan bagi kami. Cengkeram kami masing-masing pribadi yang ada dalam ruangan ini dengan kasih-Mu yang besar, sehingga menimbulkan kepada kami masing-masing pribadi kesadaran bahwa begitu besarnya Tuhan menginginkan kami, sehingga Ia mengkhususkan dirinya supaya kami semua boleh dikhususkan oleh Dia bagi maksud-maksud yang khusus, sehingga kami semua menjadi pelaksana kehendak Allah. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kami mau terima berkat-Mu Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Matahari tidak dapat menyakiti engkau di waktu siang. Terima kasih sekali lagi buat kedatangan semua keluarga besar kami yang kami anggap semuanya di sini adalah keluarga kami, karena kami mungkin hanya bisa dilihat, kami garam adalah yang Bapak Ibu sekalian lihat di depan tadi, teman-teman di sini dan teman-teman yang berbaju pink. Hanya mungkin sekitar 30 orang, dan itu mungkin kayaknya 6 dari antaranya AI itu. AI kayaknya itu ya, ada AI. Jadi cuma sekitar 30 kami dari sini di Garam, tapi terima kasih karena Tuhan Yesus, Bapak Ibu boleh hadir di tempat ini yang kami semua sekali lagi adalah bagian daripada keluarga kami, keluarga besar Garam. Terima kasih sekali lagi. Buat yang merasa Garam boleh tepuk tangan, berdiri tepuk tangan buat Bapak Ibu yang boleh hadir. Terima kasih banyak. Dan karena itu kami mau memberikan sedikit ungkapan terima kasih kepada yang mewakili dari GBI Rock. Boleh hadir bersama saya di depan sini. Ya, dan saya akan dibantu mungkin oleh Ibu untuk memberi. Yang mewakili boleh dari GBI Rock yang sudah mendukung, mensupport kami. Kami boleh ada di ruangan sebesar dan semegah ini, dilengkapi dengan sound system yang luar biasa, ya, multimedia yang teman-teman di sini banyak Garam, banyak belajar dari Konik, ya, Om Ray, dan Om Aldi dan kru dan tim. Terima kasih banyak, luar biasa. Ini hal yang tidak pernah kami bayangkan. Waktu dari awal sampai
dekat-dekat akhir, kami tidak membayangkan boleh ada di tempat ini dan seluruh perlengkapan seperti ini. Sekali lagi buat Tante Ola juga, ya terima kasih banyak. Mungkin ada Tante Ola mungkin boleh mewakili dari GBI Rock Makassar. Iya. Tante Ola. Ya. Silakan. Tante Ola. Mungkin diserahkan oleh Pak Gembala mungkin. Ya. Serahkan. Ya. Oke. Lihat, kita saja didokumentasi oleh teman-teman dari Rock Bukan Main. Luar biasa. Malam ini buat Garam luar biasa. Kasih karunia besar buat Garam. Terima kasih. Nah, wow. Kalau tidak saya yang harus foto di situ. Saya tidak di sini. Ya. Terima kasih. Ya. Ya. Selanjutnya teman-teman yang rame-rame tadi bernyanyi di depan sini. Teman-teman dari saudara kami, keluarga kami dari GPI El Shaddai. GPI El Shaddai, boleh mewakili GPI El Shaddai. Yang saudaranya GPI El Shaddai. Wah, luar biasa. Nah, ya. Ya. Di sini, Bu, di sini. Nggak usah. Atau kayaknya kebiasaannya harus di panggung atas. Oke, kita ke atas. Nah, di sini aja. Oke. Baik, silakan yang Om Obe mungkin. Om Obe boleh mewakili memberikan. Ya. Oke. Sekali lagi suaranya GPI El Shaddai. Wow. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ini ada kode rahasianya di belakang, ya ada ya sedikit lah disimpan di dalam. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya teman-teman yang kami juga sempat layani dan ikut serta bersama dengan kami juga dalam kegiatan acara ini, teman-teman dari Perkris SMA 5. Ada yang boleh mewakili Perkris SMA 5? Silakan. Silakan maju ke depan. Perkris SMA 5 boleh? Ya, oh ibu gurunya. Ibu guru. Langsung dari ibu gurunya. Ya, silakan. Yang wakili. Ya. Ya, Ibu Wagem saya. Ibu Wagem. Ya, Ibu. Tante G. Mana Tante G? Tante G. Oh, ya itu ya. Oke. Iya. Ya. Oke. Banyak penggemarnya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Yang terakhir ya, terima kasih. Dari teman-teman Storytelling Academy. Terima kasih, silakan. Silakan. Boleh mewakili siapa? Ya. Ya. Ya, Ibu Wagem, Tante Jenny silakan berikan. Saya merusak ini momen kalau saya muncul di situ. Ya. Yes. Kalau kita biasanya cuma di ini, kalau gol, cetak gol biasa. Kita ya, sekali lagi terima kasih. Ya, oke. Ya, saya baru mau bicara di cut 5 menit. Kalau tadi Om Dance 30 menit, saya baru 5 menit. Kasihan. Baru 5 menit sudah di-cut. Tidak. Ya, Bapak Ibu sekalian terima kasih. Di depan disediakan souvenir dalam bentuk nasi kotak. Ya, souvenir. Ya, oke. Sebaiknya mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat sukacita yang kau berikan kepada kami malam hari ini. Semua kami yang ada di tempat ini, Bapak, berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami di dalam nama Tuhan Yesus, sertai kami dalam perjalanan pulang, Bapak. Bahwa kami mengatakan kasih-Mu, sukacita yang kami terima di tempat ini. Buat lingkungan, buat siapapun yang kami temui. Terima kasih Bapak. Segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi nama saja di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas.